Sekarang kita mulai berkhotbah untuk malam ini di Kepulauan Talaut. Saudara-saudara sekalian, hal yang paling penting di dalam sejarah semenjak Adam diciptakan, setelah dia berbuat dosa melawan Tuhan, hal yang paling penting sepanjang sejarah adalah kunjungan Yesus Kristus, Anak Allah, turun dari surga masuk ke dalam dunia. Ini adalah hal yang melampaui semua tindakan yang paling agung dari politik, dari kerajaan, dari militer, daripada segala sesuatu kebudayaan, agama, sastra, dan segala syair dan segala drama yang pernah terjadi. Saudara-saudara, Allah kirim anaknya turun ke dalam dunia. Allah mengunjungi dunia yang dicipta oleh dia. Alkitab berkata pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia yang dia cipta, dunia tidak menyambut dia. Dia hadir di bangsanya sendiri, bangsanya menolak dia. Dia datang kepada dunia yang dia cipta, dunia tidak menyambut dia. Ini satu peristiwa yang paling besar, juga paling mempermalukan manusia. Karena manusia menolak sang pencipta, manusia mempermalukan sang pencipta, tidak menghargai, tidak menghormati, tidak memuliakan dia. Tetapi begitu Yesus datang ke dunia, dunia menyambut dia dengan memaku dia di atas kayu salib. Saudara-saudara, biar setiap orang Kristen memikir dengan jelas, kita memikir dengan tuntas apa artinya kunjungan Allah di dalam diri anaknya yang tunggal ke dalam dunia, dan apa sebab Yesus ditolak di dunia ini. Saudara-saudara, pendiri-pendiri agama yang ditolak oleh bangsa sendiri di dalam dunia ini, yang paling hebat adalah Yesus Kristus. Konghucu diterima baik oleh orang Tionghoa. Waktu dia umur 72,5 meninggal dunia, muridnya tidak mau pergi dari kuburannya. Mereka terus nongkrong di kuburannya 1 tahun. Selama 365 hari mereka terus merenungkan apa sih yang pernah diajarkan, kalimat apa yang lolos belum dicatat. Mari kita ingat, mari kita merenungkan kembali. Murid Konghucu ada 2 golongan. Satu golongan 72 orang yang sangat dekat dengan dia. Golongan kedua 3.000 murid yang sering belajar daripada dia. Waktu Konghucu meninggal dunia, 72 murid yang sering berkumpul dengan dia, termasuk orang konglomerat, juga termasuk orang miskin dari desa. Karena Konghucu tidak membedakan manusia, tidak ada lapisan masyarakat. Di antara murid dia adalah seperti Zhigong yang kaya sekali, juga ada seperti Yan Hui yang pintar sekali, juga ada orang-orang lain yang miskin sekali. Semua diterima oleh Konghucu. Dia mengatakan satu kalimat yang menggempakan dunia pendidikan. In education there is no discrimination. Di dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Di dalam pendidikan tidak boleh membeda kelas masyarakat. Siapakah yang berada di lapisan tinggi, terimalah dia jadi murid. Yang paling miskin juga terima bagi murid. Sebab masyarakat perlu dididik, dan pendidikan itu adalah kebenaran untuk semua orang. Waktu Konghucu mati, murid-muridnya terus mengingat dia, terus merenungkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia ajarkan, dicatat-catat, saling mengisi. Jika ada satu murid menerima satu kalimat yang belum diingat oleh orang lain, maka dia share, dia membagi kalimat itu menjadi berkat yang boleh diturun ke dalam seluruh sejarah. Itu sebab buku Analek dari Konghucu sudah 2600 tahun masih mengedar, masih mempengaruhi masyarakat di negeri Tiongkok, di Korea Selatan, di Jepang, dan di Vietnam, dan di negara-negara banyak orang yang belajar Konfusianisme. Saudara-saudara, Buddhis yang didirikan oleh Buddha Sakyamunis pada waktu dia mati umur 80 tahun
maka badannya dibakar, abunya dibagi ke banyak tempat. Orang mengingat dia dan orang masih hormati dia sampai sekarang. Di Indonesia terjadi Borobudur yang dibangun 1250 tahun yang lalu. Begitu megah, 9 susun, lebih 36 meter tingginya, dan terhimpun daripada batu berjuta-juta. Orang mengingat keadaan jasa dia. Saudara-saudara, pendiri-pendiri agama yang lain, baik Zoroaster, baik Confucius, baik Buddha, tapi saudara-saudara sekalian, hanya Yesus Kristus, seorang yang paling agung tetapi paling dilupakan, yang paling suci tapi paling dibenci, yang paling besar, memberikan pengajaran paling baik, tapi akhirnya dibunuh dengan begitu keji, dipaku di atas kayu salib. Kalau saya membandingkan semua ini, saya hanya bisa mengatakan saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti, dunia begitu jahat, manusia begitu benci kepada Tuhan. Mengapa Tuhan masih mau kirim anaknya ke dalam dunia? Yesus ke dunia bukan untuk dihormati. Yesus ke dunia bukan untuk disembah sujud, meskipun dia seharusnya disembah sujud. Pada hari pertama dia lahir, Tuhan sudah menggerakkan orang Majus datang dari timur, memberikan emas, memberikan kemenyan, memberikan mur, membuktikan dia adalah raja, dia adalah imam, dan dia adalah nabi. Dia adalah seorang utusan yang diurapi oleh Tuhan di dalam kekekalan, lalu turun ke dalam dunia menjadi nabi di atas segala nabi, menjadi raja di atas segala raja, dan juga menjadi imam di atas segala imam. Tetapi pada waktu dia sudah dibesarkan, umur 12, dia mengatakan, bukankah aku harus selalu mengingat pekerjaan Allah Bapakku di dalam hatiku. Pada waktu dia mengunjungi kota Yerusalem dan dijadikan yang disebut bar mitzvah, the son of the law, ditabiskan umur 12 menjadi anak Taurat, bertanggung jawab kepada semua hukum Taurat yang diturunkan Tuhan melalui malaikat kepada Musa yang diajarkan kepada orang Israel. Saudara-saudara, lalu umur 30, setelah genap 30 tahun hidup di dunia, menurut ukuran dan menurut kepastian yang sudah dicantumkan di dalam Taurat dari Musa, seorang imam selama 30 tahun tidak jengkap waktunya, tidak lengkap saatnya, dia tidak boleh ditabiskan. Yesus ditabiskan pada waktu umur 30 oleh Yohanes Pembaptis dan dijadikan, dikuduskan, diasingkan menjadi anak Allah yang menjadi domba Allah sekaligus yang mengangkut dosa seluruh dunia. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Pada waktu Yohanes Pembaptis memberi perkenalan kepada orang dunia, dia mengatakan Yesus anak domba Allah yang mengangkut dosa dari seluruh umat manusia. Yohanes Pembaptis merupakan seorang reduksionis yang paling besar. Dia bisa menggabungkan, menyimpulkan, akhirnya menjadikan seluruh karya dari perjanjian lama hanya sisa satu kalimat. Di dalam perjanjian lama semua wahyu daripada para nabi, daripada para semua pemimpin-pemimpin yang paling penting, beribu-ribu ayat, akhirnya disimpulkan menjadi dua kalimat. Lihat domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Mulai dari waktu itu, maka Yesus menjadi juru selamat, tiba ke dunia, melangsungkan tugas, menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah Bapa yang mengutus dia dari surga ke dalam dunia. Yesus berkata, I come from Father and I enter into this world. I will depart from this world and return to my Father again. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 28, Aku keluar dari Bapa, aku masuk ke dalam dunia, dan aku akan meninggalkan dunia, kembali lagi kepada Bapakku. Saudara-saudara, di sini hanya 4 kalimat. Aku keluar dari Bapa,
Aku datang ke dunia, aku meninggalkan dunia, aku kembali kepada Bapa. Tapi 4 kalimat ini sudah mencakup seluruh karya Tuhan yang berbeda dengan semua pendiri agama. Kalau ditanya Sokrates, dari mana? Dia tidak bisa jawab. Paling banyak mereka jawab, saya dilahirkan oleh ibuku. Saya datang karena papa mama menikah. Mereka bersetubuh, akhirnya hamil dan melahirkan saya. Selain itu tidak jawaban. Tapi Yesus lain. Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa. Bapa yang ada di surga. Bukan Yusuf, bukan Maria. Mereka bersetubuh melahirkan. Tidak ada hal ini. Dia adalah Allah Bapa. Kirim Roh Kudus menaungi anak darah Maria yang tak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak pernah melakukan hubungan seks, tidak ada hubungan seksual, tetapi dinaungi oleh Roh Kudus, akhirnya hamil anak darah, melahirkan Yesus Kristus. Di dalam buku kitab Nabi Yeremia, Tuhan berkata, aku akan menjadikan satu kejadian yang besar dan yang baru, yaitu seorang perempuan akan membela dan memproteksi seorang laki-laki. Sebenarnya ayat itu apa artinya? Artinya adalah seorang perempuan murni yang bukan hubungan dengan laki-laki. Dia akan memproteksi, akan mengandung seorang laki-laki, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan. Demikian Tuhan pakai Nabi yang lain, Yesaya, di dalam pasal 7 ayat 14, adalah seorang anak darah yang melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya adalah Immanuel. Saudara-saudara, apakah arti El? El berarti Allah. Apa artinya Manu? Manu berarti manusia. Apa artinya Immanuel? Tidak, Allah beserta dengan manusia melalui Yesus yang datang ke dalam dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita senang istilah Immanuel. Kita pakai nama gereja Immanuel. Kita tulis surat menghaturkan Immanuel. Kita senang istilah Immanuel, yaitu